Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, untuk mengawali kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kali ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, sebelumnya kakak dulu ya yang memperkenalkan diri. Adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Nurul Hasanah. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Nurul. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan kakak, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nur Atifa. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Azrika Nazwa. selanjutnya Perkenalkan nama saya Mesya Zahra. di sebelah Mesya. Perkenalkan nama saya Amanda Anastasia Agustian. Saya lah. Boleh lahir. Selanjutnya di sebelahnya. Perkenalkan nama saya Emrasca Indah. Oke, semuanya sudah saling tahu kan nama-namanya masing-masing? Sudah. Baik, sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Tidak. Tidak? Belum. Belum pernah ya? Nah, kira-kira menurut adik-adik, layanan konseling kelompok itu apa? Seperti kerja kelompok. Yang lain? Pimpinan kelompok. Yang lain? Oke, baik, kalau tidak ada, kakak jelaskan dulu. Nah, kegiatan konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh saya atau kakak selaku pemimpin kelompok pada kalian anggota kelompok yang memanfaatkan dinamika atau interaksi sosial di antara anggota kelompok. Nah, kegiatan kita kali ini bertujuan untuk salah satunya memecahkan masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, kemudian tujuannya itu juga melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi, saling berpendapat, dan saling mengenal satu sama lain, menambah wawasan juga. Baiklah adik-adik, kegiatan kita kali ini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan. Nah, adik-adik semuanya sudah saling kenal satu sama lain. Sudah kan? Sudah. Nah, sudah tahu juga apa yang akan kita kerjakan, yaitu melakukan layanan konseling Kelompok. Nah, kemudian sudah tahu apa yang ingin dicapai, yaitu memecahkan masalah dari salah satu anggota kelompok. Nah, di tahap yang pembentukan itu tadi sudah dijelaskan. Tahap kedua tahap peralihan. Dia akan tanya lagi, sudah siap atau belum melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, yang ketiga tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, di situ salah satu karena kita ini konseling topik tugas, jadi kakak sudah menentukan dari hasil kalian mengisi AUM beberapa waktu yang lalu. Nah, ada satu orang yang akan menjelaskan atau mengutarakan permasalahannya, yaitu adik kita Nur Atifa. Jadi nanti aku persilakan Nur Atifa untuk menjelaskan atau mengutarakan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian teman-teman nanti kakak persilakan untuk memberikan solusi-solusi atau tanggapan terhadap permasalahannya Tifa. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Di situ ada penilaian dan tindak lanjut. Baiklah, untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita harus taat kepada beberapa asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Nah, di sini
Adik-adik kakak minta terbuka untuk mengutarakan masalah-masalah yang sedang adik-adik hadapi. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Nah, segala apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, tidak boleh ada yang tahu kecuali kita di ruangan ini. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kakak juga akan menyebutkan ini ya, menyebutkan janji atau sumpah kerahasiaan. Nanti kakak sebutkan dan kalian ikuti kakak ya. Ayo, saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima, yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, sudah mengucapkan janji kan, janji kerahasiaan, jadi tidak boleh ada yang menceritakan masalah-masalah yang kita dengar di sini kepada orang lain ya. Nah, yang ketiga asas kesukarelaan. Kalian di sini berada di sini atas dasar sukarela, kakak harap ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Nanti kakak persilahkan dulu, baru kalian mengutarakan pendapat kalian, oke? Oke. Untuk lebih fokus, kita mau main permainan bos berkata. Jadi kalau misalnya kakak bilang bos berkata pegang hidung, kalian harus pegang hidung kalian ya. Jangan ikutin apa yang kakak tunjuk, tapi ikutin apa yang kakak ucapkan. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau misalnya nanti ada yang salah, kita akan beri hukuman. Oke. Sekarang kita coba dulu ya, ini percobaan. Bos berkata pegang dengkul. Pegang dengkul ya. Udah bisa fokus. Ini percobaan yang kedua. Bos berkata pegang bahu temannya. Udah. Oke, semua udah fokus. Kita mulai langsung bermainnya ya. Bos berkata pegang dagu. Oke. Selanjutnya dan sampai terkecoh ya adik-adik. Bos berkata pegang salah, masa pegang ya. Bos berkata tepuk tangan. Oke, bisa. Bos berkata pegang siku temannya. Siku mana siku? Salah Mesya. Mesya malah pegang bahu temannya, pegang siku kakak bilang. Oke, itu satu orang ya. Kita satu orang lagi ya, jadi 2 orang. Biar seru nih hukumnya. Bos berkata pegang lantai. Oke, fokus ya semuanya. Bos berkata Pegang hidung langsung. Bos berkata pegang pipi. Oke, sekali lagi. Habis itu kalau nggak ada lagi berarti cuma Mesya yang nggak fokus ya. Bos berkata pegang pinggang. Oke, semua udah fokus. Berarti yang tadi salah adalah Mesya. Silakan hukumannya. Mesya boleh apa nih sarannya? Joget enggak tahu. Joget. Udah. Nyanyi ya. Joget aja Kak, dia kan langsung doang. Puisi, pandai puisi. Ya udah nyanyi ya, kakak. Kakak buat tantangannya itu menyanyikan lagu Korea. naik ke puncak gunung, tapi huruf vokalnya diganti dengan huruf I.
penjelasan kakak tentang konseling kelompok ada yang ingin adik-adik tanyakan? Juga tidak ada. Tidak ada. Baiklah. Untuk mulai kegiatan kita kali ini, kita sepakati dulu berapa menit yang akan kita habiskan untuk menjalankan layanan konseling ini. Ada yang mau punya saran? Saya Berapa saran tuh, Tasya? 30. 30 menit. Yang lain ada saran? Mesya? Berapa menit? 13. 45. 45 menit. Mana nih? 45 atau 30? 30 Kak bercepat. 30 menit ya kita sepakati. Baiklah, kita sepakati 30 menit. Nanti kalau misalnya ada penambahan waktu, kita sepakati kembali. Baiklah, karena kegiatan kita kali ini adalah topik tugas dan berasal dari hasil respon AUM yang telah kalian isi beberapa waktu lalu, maka Ibu sudah menentukan masalah yang akan kita angkat dan kita bicarakan dalam layanan konseling kelompok kali ini adalah masalah dari Nur Atifah. Masalahnya adalah nanti dijelaskan dulu oleh Nur Atifah, dan setelah Nur Atifah menjelaskan permasalahannya, kakak minta kalian untuk merespon permasalahannya Nur Atifah. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Baiklah, kakak persilahkan Nur Atifah untuk menjelaskan permasalahannya. Kalau saya, permasalahan saya adalah sulit bergaul. Permasalahan Nur Atifah adalah sulit bergaul. Kenapa kalau kakak boleh tahu Nur Atifah itu sulit bergaul? Karena saya tidak memiliki, kalau di rumah tidak memiliki teman sebaya. Tidak punya teman sebaya. Nah, Nur Atifah bilang kalau dia itu merasa sulit bergaul karena nggak ada teman sebayanya. Jadi bagaimana respon adik-adik yang lain? Ada yang mau merespon? Bermain dengan adik kelas. Bermain dengan adik kelas, kata si Najwa. Kalau baiklah, silahkan Mesya. Orang lain. Nah, dekat sama orang lain katanya. Ada lagi yang lain, Dek? Ya, silakan Irma. Keluar rumah dan berusaha mencari teman bersama. Keluar rumah dan berusaha mencari teman. Terus? Dan selalu ramah pada orang lain. Kalau saya, Kalau Tasya? gangguin adik saja. Gangguin adik saja di rumah katanya. Ipa. Kalau dimarahin mama. Nah, nanti kalau dimarahin mama gimana katanya? Tidak. Karena dia nggak digangguin. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan digangguin. Dan tidak merasa bosan. Supaya tidak merasa bosan jadi gangguin adiknya. Gitu Tipa katanya. Gimana itu? Jadi setelah kita tahu tadi kan, orang ini bilang, teman-teman yang lain bilang supaya si Najwa tadi katanya ya udah main aja sama adik-adik yang lain katanya kan. Si Mesya bilang tadi apa Mesya? Dekat sama orang lain. Coba berusaha mendekatkan diri sama orang lain, Tifanya, supaya bisa kenal dengan orang lain. Kalau nggak kenal gimana kita mau bergaul dengan dia kan? Kak, saya dulu, Pak. Nah, si Tasya. Dika, Tipa jangan pernah keluar sama sekali. Tifa aja tidak. Konon katanya bergaul, ya tidak bisa kalau tidak keluar. Tidak bisa. Dia tidak mau, dia tidak pernah keluar, betul tidak Najwa? Nah, gimana Tifa mendengar penjelasan teman-temannya? Saya sih mau bergaul dengan adik-adik sebaya saya, tapi nanti adik-adik saya, tapi nanti dikirain oleh anak-adik. Nanti dikira anak-anak kali karena bergaul dengan adik-adik yang di bawahannya. Bilang saya tidak punya kawan. Kak, memang suka. Memang gitu, kalau udah besar memang wajibnya di rumah saja. Kalau udah besar wajibnya di rumah saja. Apa tidak bosan? Tidak, karena apa? Karena kita ada HP. Betul sekali. Kalau tidak bosan ini kok jadi kayak gini? kita ada pekerjaan untuk orang tua dan sebagainya. Oh, dia lebih dewasa daripada kita semua. Kalau betul itu betul tidak Najwa. Anak, tanggapan Tifa mendengar tanggapan dari teman-temannya. Sangat bagus. Sangat bagus. Coba kita dengar lagi tadi kan. Sudah bagus memang solusi dari teman-temannya. Coba kita tegaskan lagi, Tifa. Kalau misalnya Tifa merasa sulit bergaul dengan teman-teman, tadi sudah ada solusi dari teman-teman yang lain. Ada yang bilang di rumah aja. Ngapain kalau udah besar itu bagusnya di rumah aja, nggak usah main-main lagi. Ada yang bilang temannya cari aja teman yang di bawahan, adik-adikan. Ada lagi
si Mesya tadi. Coba berusaha bergaul, keluar dulu gitu. Biar kenal sama Nah, orang lain. Irma juga tadi bilangnya, ya udah nggak apa-apa nggak keluar rumah. Kan kalau nggak biar nggak bosen, kita harus ada pekerjaan rumah yang lainnya. Jadi sekarang kakak minta Tifa coba tegaskan kembali apa yang ingin Tifa lakukan supaya Tifa nggak sulit bergaul. Tadi kan udah dikasih solusi sama teman-temannya. Lebih bagus di rumah saja. Lebih bagus di rumah saja bermain HP. Terus? Itu aja. Jadi Tifa nggak mau bergaul. Saya mau bergaul, tapi teman-teman saya jauh. Teman-temannya jauh. Jadi nggak mau Datangi. bergaul. Datangi. Datangi angkot. Naik angkot. Kalian kira nih angkot bawa semua baik. Dikira semua orang jalan kaki biar mati dia, biar mati dia sama. Dikira dia dibunuh pula. Astagfirullah. Oke, baiklah. Jadi Tidak coba. bisa. Tadi kan masalah Tifa sudah bergaul. Apalah tekad Tifa berdasarkan dari solusi-solusi teman-teman yang ada di sini supaya Tifa nggak sulit bergaul lagi. Bermain dengan adik-adik. Bermain dengan adik-adik aja. Coba berusaha mendekatkan diri sama adik-adik dulu ya kan. Boleh saling mengenal dulu, keluar rumah dulu, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, karena Tifa sudah menekankan kalau misalnya supaya nanti dia nggak sulit bergaul lagi, dia harus berusaha keluar dari rumahnya dan mulai bergaul, entah itu sama adik-adiknya juga boleh, supaya dia tidak sendiri dan tidak bosan di rumah saja, ya kan? Nah, adik-adik, karena waktunya juga sudah mau habis, maka sekarang kakak ingin kalian mengungkapkan kesan sama pesan terhadap kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Kakak mulai dari saudari Tasya. Nah, coba Tasya, apa sih kesannya setelah melakukan layanan konseling kelompok ini? Senang? Senang karena ketawa aja setiap hari udah gabung. Oh, senang. Kalau Najwa? Bagus dan Bermanfaat. Bagus dan bermanfaat. Mesya? senang dan senang aja. Senang. Kalau Irma? Ketawa aja. Sekalian mukulin teman. Senang dan membuat teman yang jauh menjadi semakin dekat. Senang, karena membuat teman yang jauh menjadi dekat. Kalau Tifa? Senang dan merasa tidak bosan. Dan merasa tidak bosan. Baiklah, karena semuanya sudah mengungkapkan kesan sama pesannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kakak berharap adik-adik semua tidak sampai di sini saja melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok di sini ya kan. Mana tahu nanti teman-teman yang lain ada yang mengganjal di hati dan ingin diutarakan. Nanti kita bisa atur waktu kembali untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok seperti ini. Baiklah, karena waktu juga sudah habis, kakak mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang salah dalam layanan konseling kelompok kali ini. Kepada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.